Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan happy. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Tina dalam pelajaran akuntansi. Untuk materi kali ini yaitu mengenai jurnal penyesuaian atau bahasa aslinya yaitu adjustment entries. Lanjut, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Sekarang mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu apa sih? Ya, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Ya, nah dibuatnya kapan? Nah, di sini dibilang pada akhir periode akuntansi, yaitu pada saat setelah menyusun neraca saldo dan sebelum menyusun neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari jurnal penyesuaian. Ya, nah fungsinya ini yaitu untuk tadi di garis besar ya, yaitu untuk mengetahui kondisi sesungguhnya akun yang ada di buku besar, yaitu misalnya akun buku besar kas ya, yang tadinya misalnya 1.800.000. Nah, setelah adanya pembayaran, maka pada akhir periode akuntansi yaitu pada tanggal 31 Desember dia akan berubah nominalnya ya, yang tadinya 1.800.000 karena setelah ada pembayaran maka misalnya berkurang menjadi 1 juta ya. Jadi fungsinya untuk mengetahui akun buku besar pada akhir periode akuntansi yang sesungguhnya. Ya, sekarang Ibu akan tampilkan yaitu neraca saldo PD Karya Makmur ya. Nah, ini berarti perusahaan dagang ya. Nah, di sini di neraca saldo ini ada kas, kemudian ada iklan dibayar di muka, ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan, persediaan supplies ya, persediaan perlengkapan atau supplies ya. Kemudian ada utang, ada modal, ada beban. Oke, untuk lebih kalian memahami mengenai jurnal penyesuaian, kita masuk ke contoh soal ya. Karena kalau akuntansi tidak ada contoh soalnya itu bagian makan kurang garam ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu di sini ada soal yaitu berdasarkan stock of name persediaan barang dagang dinilai seharga 4.500.000 ya dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, kita lihat dulu di neraca saldo ya. Nah, tadi kalian sudah lihat ya neraca saldo untuk persediaan barang dagangnya itu sebesar 6 juta. Nah, berarti jurnalnya yaitu debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta. Kreditnya persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini diambil dari neraca saldo yaitu sebesar 6 juta. Nah, untuk jurnal yang keduanya yaitu kita lihat di data penyesuaian ya, setelah ada penghitungan stock of name, ternyata persediaan barang dagangnya dinilai sebesar 4.500.000. Nah, berarti jurnalnya persediaan barang dagang 4.500.000 di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi 4.500.000 gitu ya untuk persediaan barang dagang. Oke, lanjut untuk contoh soal berikutnya yaitu akun perlengkapan. Nah, di neraca saldo tadi perlengkapan itu ya sebesar 2 juta. Nah, di data penyesuaian ternyata perlengkapan ya sebesar 500.000 yang masih ada nih, yang tersisa 500.000 perlengkapannya. Nah, berarti berapa yang terpakai? Nah, untuk jurnal penyesuaian itu ya berarti yang terpakai berapa sih? Kan kita mau tahu ya yang sesungguhnya. Nah, berarti di neraca saldo 2 juta dikurangi
dengan data yang ada di penyesuaian yaitu sebesar 500.000. Berarti perlengkapan yang terpakai yaitu sebesar 1.500.000. Bagaimana jurnalnya? Nah, debitnya yaitu beban perlengkapan sebesar 1.500.000, kreditnya perlengkapan yaitu sebesar 1.500.000. Itu ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga ya, yaitu mengenai gaji pegawai atau gaji karyawan yang masih harus dibayar yaitu 1.800.000. Nah, berarti perusahaan punya apa? Punya utang ya sama karyawannya. Karena kalau orang bekerja ya biasanya itu ya kerja dulu baru digaji atau baru dibayar ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya debit beban gaji sebesar 1.800.000, kreditnya yaitu utang gaji sebesar 1.800.000. Oke, lanjut untuk contoh soal berikutnya yaitu mengenai iklan dibayar di muka atau beban yang dibayar di muka ya. Nah, kebetulan di sini contohnya yaitu mengenai iklan dibayar di muka ya untuk 3 bulan terhitung dari mulai 1 Desember. Nah, lihat dulu ya di neraca saldo. Kalau dia iklan dibayar di muka berarti dia termasuk harta atau aktiva. Nah, kalau 1.800.000 untuk 3 bulan, nah berarti per bulannya berapa? Per bulannya yaitu sebesar 600.000 ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya debit ya beban iklan, kreditnya iklan dibayar di muka sebesar berapa? 600.000 rupiah. Next, lanjut untuk contoh soal berikutnya yaitu mengenai penyusutan aktiva. Ya, di sini banyak penyusutan ya. Ada aktiva, aktivanya itu aktiva apa? Ada peralatan, ada mesin, ada kendaraan ya. Cuman di sini Ibu contoh soalnya yaitu peralatan. Nah, peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, kalau harga perolehan itu kan berarti semua biaya untuk memperoleh peralatan tersebut. Ya, berapa jumlah totalnya? Nah, di neraca saldo ya peralatannya sebesar 4.500.000 dikalikan 10% berarti 450.000. Nah, untuk jurnalnya debit beban penyusutan peralatan sebesar 450.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 450.000. Mana paham ya untuk penyusutan? Oke, lanjut untuk contoh soal berikutnya yaitu beban yang memang harus masih dibayar, yaitu di sini contoh yaitu beban listrik. Nah, biasanya perusahaan itu kalau beban listrik, air, telepon biasanya dibayarnya itu nanti bulan berikutnya ya. Nah, berarti perusahaan punya apa? Punya utang sama siapa? Ya, kalau misalnya listrik berarti sama PLN, kalau air berarti sama PAM ya atau PDAM. Nah, kalau telepon berarti sama Telkom ya kan, punya utangnya. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, debitnya beban listrik, air dan telepon ya, kreditnya utang beban listrik, air dan telepon. Nah, kalau di sini kalau cuma listrik saja ya berarti beban listrik, debit, kreditnya utang beban listrik gitu ya. Nah, demikianlah untuk contoh-contoh soal jurnal penyesuaian ya. Jadi apa saja akun-akun yang perlu disesuaikan? Nah, itu sudah semua Ibu berikan ke kalian contoh-contoh soalnya. Tinggal kalian pelajari kembali ya, mana yang belum paham ya, dipelajari lagi. Bisa kalian lihat lagi materinya, kalian pelajari lagi, kalian praktekkan ya. Kalau akuntansi ya tanpa kalian latihan-latihan ya untuk kalian paham itu
presentasinya sangat sedikit. Tapi kalau kalian sering rajin melakukan latihan-latihan, mencoba contoh soal yang sudah ada, insya Allah ya kalian pasti bisa. SMK bisa, makanya kalian semua pasti bisa. Oke, materi kali ini Ibu akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.